Halo. Ya. Gimana? Bawa anak saya ini. Iya. Ya kita kan memang belum buka. Tidak terima. Iya. Dari mana Bapak Ibu? Dari Palangkaraya. Sudah 1 tahun Pak, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong yang jelas, nggak mau makan, sudah tidur. Palangkaraya. Palangkaraya, Nah. kita Palangkaraya. Bukankah di Palangkaraya sendiri setahu saya ada banyak pastor, pendeta atau gereja? Kami yakinkan saya di sini. Oh tidak. Semua pastor, semua pendeta itu memiliki kekuatan yang sama, kuasa yang sama. Ya, ini pasti bukan tujuan Pastor Andy ini. Tujuan saya bukan ini. Tujuan saya ketika engkau melihat bagaimana orang-orang disembuhkan, iblis dilepaskan dari cengkeraman manusia, supaya yang menyaksikan ini termasuk di Palangkaraya itu imannya percaya, lalu mereka berdoa pada Tuhan sungguh-sungguh, yakin, tidak membuat orang-orang dari Palangkaraya yang memerlukan harus ke sini. Justru harusnya orang di Palangkaraya datangi di mana Bapak Ibu bergereja, berjemaat. Kalau belum berjemaat, datang ke pastor. Kalau yakin, ke pendeta. Minta untuk didoakan, konseling atau pelepasan begitu. Nah, coba bayangkan saja kalau misalnya ini saya membiarkan. Waduh. Coba pikir sebentar dulu. Ini kan tidak sehat buat saya juga. Tidak sehat buat iman. Pastor Andy tidak mau orang mengidolakan. Semua lihat, cek video-video saya, udah begitu banyak ya. Saya selalu membawa orang kepada Tuhan Yesus. Ya, saya hanya manusia biasa. Hari ini tenaganya, kepercayaan masih ada atas hidup saya. Tetapi kita nggak pernah tahu manusia itu umurnya berapa. Tapi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus sumber hidup, maka kita mau jumpa di surga nanti. Ya, kita mengejar keabadian, bukan kefanaan. Percayalah, di dalam Injil Yohanes pasal 9, ayat 1, 2, dan 3, ketika ada anak yang tidak sehat, lalu orang-orang mulai cari kambing hitam ya, cari siapa yang salah, apakah mama papanya yang salah, dulu pernah ke dukun mungkin, atau apakah, atau mungkin dulu pernah kata-kata kutuk, atau mungkin dulu pernah salah, atau mungkin salah nutrisi sehingga anaknya tidak sempurna begitu. Tulis berkata sana bahwa bukan salah siapa-siapa, tidak usah cari-cari kesalahan orang lain, bukan salah saudaranya, bukan juga salah mama papanya. Kalau manusia benar, Tuhan Yesus nggak sudah datang ke dunia ini. Karena sudah benar, maka karena manusia banyak dosa, Tuhan Yesus harus datang supaya apa? Kita dibenarkan, diberkati, diselamatkan, diampuni, disucikan. Karena kita nggak seorang punya benar, semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, terus anak ini yang tidak sehat, kenapa dong? Kalau begitu yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Yang bicara pun ini juga tidak sempurna. Saya juga ada kesalahan. Ya, saya berkata-kata ini sebagai nasihat. Mungkin pemirsa menyaksikan ini sebagai sebuah hal yang tidak bagus untuk hamba Tuhan. Karena ketika orang menjadi kecewa karena apa? Karena keinginan hatinya tidak diikutin, maka kecewa. Muncullah kata-kata, hamba Tuhan gak punya kasih, gak punya belas kasihan. Padahal kita harus tetapkan antara kasih dan aturan. Ya, Tuhan itu kan maha kasih. Kenapa Tuhan harus mengutus pribadi anaknya yang putra tunggal, Yesus? Karena Bapa di surga punya aturan. Tidak mungkin dia melanggar aturannya sendiri. Maka dia mengutus pribadinya Yesus untuk menebus manusia. Sejak dalam perjanjian lama, kenapa para nabi mempersembahkan kurban hewan setiap tahun? Itu aturannya. Karena Tuhan memang berkata supaya ada korban penghapus dosa. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus harus datang supaya nggak melanggar aturan perjanjian lama. Jadi Bapak pencipta alam semesta saja itu juga membuat aturan dan taat akan aturannya. Dekatin. Jadi
banyak pendeta yang sudah mendoakan, tapi kadang kakak ini menghindar, dia tidak mau, dia memberontak. Kami juga nggak tahu kenapa bisa. Jadi kan karena orang tua juga anggapan udah bingung, ibadah terus di rumah. Tapi ya kakak ini kita nggak tahu kenapa, karena apa nggak mau, selalu menolak gitu. Kadang berdoa pendeta, kadang dia berontak kalau didoakan. Didengar di setel lagu rohani juga dia menolak. Kadang seperti itu, kadang juga enggak gitu nah pastor. Jadi ya mungkin kalau karena ketidaktahuan kami juga salah datang ke sini, padahal bukan ada aturan juga buat datang ke sini, ada janji. Tapi karena kami yang memang udah ingin anggapannya pengen, ya percayalah, anggapan mungkin sama pastor bisa atau gimana gitu. Karena kami juga udah anggapan nggak tahu mau kemana lagi kan. Kita juga sudah berusaha berdoa pastor. Kalau dari orang tua, dari saya sendiri juga berdoa, tapi kami tidak tahu ada apa dengan kakak ini gitu loh. Sedangkan sudah berobat ke dokter selama 1 tahun, tidak ada perkembangan satu apapun. Sampai ya mungkin kalau bisa dikatakan bahasa kasarnya, mungkin sampai dia sudah tidak percaya lagi sama Tuhan gitu. Itu yang saya bisa jelaskan pastor. Ada di mana area kita harus akui, satu, waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sering kali orang bertanya dalam channel ini, dalam pelayanan ini, apakah yang pastor ini doakan itu tidak sakit lagi? Saya bukan Tuhan. Dan itu rasanya pernyataan yang agak konyol ya. Karena setiap yang hidup pasti akan mati. Ya. Lalu ada orang-orang juga yang kasih suruh-suruh gini. Kalau bisa menyembuhkan, kenapa nggak datangi semua rumah sakit atau ke Wisma Atlet, sembuhkan COVID-19? Bukan tidak, sudah ada puluhan banyak sekali yang COVID-19 disembuhkan lewat berkat doa. Dan hamba Tuhan ini bukan mau disuruh-suruh. Kenapa? Karena kita dipanggil menjadi berkat untuk sekeliling kita, sesama kita. Di Balikpapan saja masih banyak yang kita belum tertangani. Ngapain sih harus ke Jakarta begitu kira-kira? Jadi kita ketika memberi pandangan atau sebuah suruhan, itu hendaklah lebih bijak begitu. Saya percaya setiap yang di channel ini pasti lebih bijak begitu. Ya, biarlah dokter melakukan pekerjaan medisnya, biarlah orang-orang ahli agama menjalankan aktivitas imannya, dan biarlah pendoa melakukan doanya sesuai dengan apa yang diyakini. Itu. Jadi ketika kita mau rubah semuanya non medis, semua harus ke doa, tidak juga, karena semua akan berjalan sesuai relnya masing-masing. Itulah sebabnya di kota-kota di Indonesia Tuhan percayakan hamba-hamba Tuhan untuk melayani, menggembalakan, mendoakan, konseling. Tidak mustahil kok. Bukan cuma di Palangkaraya. Itu kalau nggak salah Palangkaraya kota cantik. Betul ya? Kota cantik. Dimanapun, sampai di pedalaman, di pedesanya, ada hamba Tuhan yang Tuhan kasihi, Tuhan utus untuk memberitakan amanat agung bagi setiap manusia. Dan saya percaya kok, setiap orang yang percaya dalam nama Yesus, ada kuasa. Ya kalau misalnya adiknya sudah tidak percaya, saya mau bilang apa lagi? Karena kita hanya berserah dan percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus adalah penolong. Kalau dia tolong hari ini, bersyukurlah. Kalau dia berkata nanti, bersyukurlah. Kalau dia berkata tidak, bersyukurlah. Karena langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tidak bisa diingkari, tetap tinggal sampai selama-lamanya. Coba kita lihat. Oke. Siapa namanya? Rista. Oke. Rista, nama saya Pastor Edi Simon ya. Ya, Pastor mendoakanmu sekarang. Lihat saya. Go! Kalau pekerjaan-pekerjaan roh kegelapan, dengar berita saya. Dengar berita saya. Out! Ayo, berdiri. Ayo. Ayo, berdiri. 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 Jangan. Free. Nah. Jangan. 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 Jangan.
semuanya. Oke. Jalanlah. Jadi waktu mereka tadi pulang, gimana suasana hati orang tua mereka? Ya mereka senang gitu, bahagia gitu. Karena terutama ibu itu sudah sakit kakinya sudah sekian Oh, lama. kaki ya, ibunya juga. Iya. Terus? Sudah enak, sudah sehat. Iya, Pastor kadang tidak memiliki ruangan waktu untuk bertanya lagi karena saya tidak perlu terlalu lama dan saya tidak butuh ucapan terima kasih. Ya, yang saya tahu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Maka apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan padamkan iman. Jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Ingat masalah, ingat berdoa. Ingat problem, ingat berdoa. Ingat penyakit, ingat berdoa. Karena lewat doa, apa yang mustahil menjadi mungkin. Saya Pastor Randy Simon dan Saya Ardi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.